Ya Arhamar Rahimin, irhamna. Tanya dalam surat Al-Kahfi. Adapun peristiwa Ashabul Ukhdud ini Allah ceritakan dalam surat Al-Buruj ayat 1 sampai ayat 8. Ashabul Ukhdud yaitu peristiwa di mana orang-orang yang beriman kepada Allah mereka secara massal dimasukkan ke dalam sebuah parit yang paritnya itu terdapat api yang berkobar. Sehingga orang yang beriman ini masuk ke dalam parit dan semuanya mati. Itu yang oleh Al-Quran disebut Ashabul Ukhdud. Jadi Ashabul itu adalah penghuni, Ukhdud adalah parit yang menyala, terdapat api di dalamnya. Peristiwa tragis ini terjadi kurang lebih tahun 523 Masehi atau sekitar 48 tahun sebelum lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga peristiwa Ashabul Ukhdud ini sangat terkenal di kalangan masyarakat Jazirah Arabia. Karena memang peristiwa itu sangat tragis dan mungkin di antara penduduk Jazirah Arabia itu ada yang mereka menyaksikan langsung peristiwa itu. Ada yang menjadi saksi sejarah sehingga mereka pun peristiwa ini menjadi perbincangan yang banyak dikenang oleh masyarakat Jazirah Arabia ketika itu. Karena peristiwanya memang dekat dengan lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Ashabul Ukhdud ini menimpa kepada mereka orang-orang Nasrani Najran ya, yang mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan keimanan mereka tidak dikendaki, tidak diinginkan oleh pemimpin mereka. Jadi Najran ini masih masuk kota Yaman ya, perbatasan antara Saudi Arabia dengan Yaman. Bagaimana kisah mula terjadinya peristiwa ini? Jadi penduduk Nasrani Najran ketika itu mereka memiliki seorang raja ya, katakanlah raja. Namanya Yusuf bin Syarhabil. Yusuf bin Syarhabil ini termasuk kelompok pemimpin yang semena-mena, pemimpin yang zalim, pemimpin yang menindas, pemimpin yang mereka selalu membuat peraturan seenaknya sendiri. Yusuf Syarhabil ini dia termasuk kelompok orang yang menganut Yahudi Ortodoks. Makanya orang Jazirah Arabia menyebut Yusuf Syarhabil ini dengan sebutan Dzu Nuwas. Dzu itu artinya orang yang memiliki, Nuwas itu maknanya adalah orang Yahudi Ortodoks yang memiliki rambut keriting. Karena memang Yusuf Syarhabil ini berambut keriting. Nah, Yusuf Syarhabil ini sebagaimana orang Yahudi Ortodoks, dia menginginkan agar rakyatnya itu juga menganut agama lama, yaitu Yahudi. Tapi ini banyak ditentang oleh rakyatnya. Kebetulan sang raja Yusuf Syarhabil ini memiliki seorang katakanlah ahli sihir ya, untuk menopang kekuasaannya, untuk menunjang pemerintahannya, untuk mendongkrak kemampuan dia sebagai seorang raja. Dia didampingi oleh seorang tukang sihir. Ya sebagaimana Fir'aun lah ya. Fir'aun itu kan dia didampingi oleh tukang-tukang sihir ya. Ketika Nabi Musa datang untuk berdakwah, malah dihadapkan dengan tukang sihir. Termasuk Yusuf Syarhabil ini dia memiliki tukang sihir pribadinya itu. Cuma karena tukang sihir yang dimiliki oleh Raja Yusuf Syarhabil ini sudah tua, sudah kakek-kakek, maka tukang sihir ini kemudian meminta kepada sang raja, Tuan Raja, iya,
Sebagaimana yang engkau tahu bahwa saya ini sudah berpuluh-puluh tahun ya, mendampingi Tuan sebagai tukang sihir. Lalu kau tahu sendiri aku sudah tua. Mungkin sebentar lagi usiaku akan habis. Aku minta kalau kau ingin terus didampingi oleh tukang sihir, kau carilah penggantiku. Cari seorang pemuda yang kira-kira mereka masih fresh, masih segar, masih kuat tenaganya, yang nanti akan aku ajarkan ilmu sihir. Sehingga ketika aku mati, Anda sudah siap dengan tukang sihir pengganti saya. Oh baik, kata Yusuf Sarhabil ini. Saya carikan ya. Dicarilah pemuda, ya, dapat. Ya. Seorang pemuda yang gagah, yang tinggi, yang masih fresh ya. Badannya tegap. Nah ini tukang sihirku, aku dapatkan orang terbaru yang mungkin bisa Anda dijadikan sebagai murid ya. Untuk diajari ilmu sihir. Oh ya, terima kasih Tuan Raja. Wahai anak muda, saya tuanku, aku minta, ya, bersediakah kamu menjadi penggantiku untuk mendampingi sang raja sebagai tukang sihir? Nanti kamu akan saya ajarkan berbagai macam ilmu sihir supaya kamu menjadi tukang sihir yang handal, yang siap membantu Tuan Raja Yusuf Sarhabil. Mau tuanku? Mau. Mau. Baik ya. Nah, mulai hari ini kamu setiap hari ke sini ya, ke istana raja. Baik tuanku, kita ajarkan, kamu saya mau ajari oleh saya ilmu-ilmu sihir yang nanti akan menjadi orang yang hebat. Baik tuanku. Hanya pemuda ini pun sibuk ya, tiap hari datang ke istana, bertemu dengan tukang sihir untuk diajari berbagai macam ilmu sihir. Tiap hari mondar-mandir ya. Pergi pagi pulang sore, pergi pagi pulang sore. Nah kebetulan jalan yang dilewati oleh sang pemuda ini ketika dia berangkat ke istana, itu di tengah jalan itu ada satu rumah, yang rumah itu milik seorang pendeta ya, seorang pendeta Nasrani, tapi pendeta yang merupakan pengikut ajaran Nabi Isa alaihi salam. Dia seorang ahli Injil. Dan dia termasuk orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pendeta ini tiap hari ngelihat nih pemuda ini kok bolak-balik pulang pagi, pulang sore, pulang pagi, pulang sore. Akhirnya ditanya oleh pendeta, anak muda sebentar mampir ke rumah saya. Ada apa Tuan Pendeta? Begini, saya mau bertanya kepadamu. Iya. Saya perhatikan kamu tiap hari kayak yang sibuk ya. Berangkat pulang. Kemana kamu tuh? Ke istana Tuan Raja Yusuf Sarhabil. Ke istana? Iya. Ngapain kamu di sana? Gini Tuan Pendeta, saya diajarkan ilmu-ilmu sihir. Kebetulan tukang sihir raja ini sudah tua. Dia ingin memberikan ilmunya kepada saya supaya saya jadi seorang pengganti tukang sihirnya. Oh begitu? Iya. Begini anak muda. Ini sih hanya menawarkan saja ya. Maukah kamu juga mempelajari ilmu agama dari saya? Mempelajari ilmu dari kitab Injil, kitabullah, mengikuti ajaran yang disampaikan oleh Nabi Isa alaihi salam. Karena kalau ingin tahu, sesungguhnya ilmu yang paling bermanfaat untuk dirimu ke depan adalah ilmu agama. Ilmu-ilmu yang Allah berikan lewat kitab Injilnya Nabi Isa. Daripada ilmu sihir. Kalau ilmu sihir, kelak pasti akan mencelakai kamu. Tapi ya bagaimana Tuan Raja, saya Tuan Pendeta, saya sudah diminta Tuan Raja. Ya sudah boleh, kau pelajari ilmu sihir, kau juga sebagai pengimbang pelajari ilmu agama. Mau? Mau Tuan Pendeta? Baik, nanti kalau kamu pulang dari istana, atau kamu mau berangkat ke istana, mampir ke rumah saya ya. Siap Tuan Pendeta. Nah nanti kalau kamu datang ke istana terlambat ya, karena main ke rumah saya, jangan bilang main ke rumah saya ya. Bilang saja mungkin kamu ada keperluan di rumah sehingga kamu datang terlambat. Sebaliknya kalau kamu datang ke rumah, pulang itu terlambat, istrimu komplain, bilang saja kamu sedang banyak urusan dengan sang raja. Baik Tuan Pendeta, pokoknya jangan bilang kamu ketemu saya tiap hari ya. Iya Tuan Pendeta. Nah, akhirnya diajarilah ilmu agama ya, ilmu akidah, ilmu akhlak, ilmu tasawuf, ilmu-ilmu yang terdapat dalam kitab Injil.
Bahkan diajari bagaimana cara mengobati, ya. Mengobati orang sakit sebagaimana kemampuan yang pernah dilakukan oleh Nabi Isa alaihissalam. Diajari cara mengobati penyakit, cara mengobati penyakit kulit, kusta, lepra. Bahkan diajari bagaimana cara mengobati orang yang buta. Akhirnya pemuda ini selain belajar sihir, juga dia belajar ilmu agama dari sang pendeta ini. Dia sudah mampu mengobati orang sakit, bahkan bisa menyembuhkan orang yang buta. Nah, pada suatu hari, ketika sang pemuda ini mau berangkat menuju istana, biasa mau belajar ilmu sihir ya di istana Raja Yusuf Sarhabil ini. Di tengah jalan, dia melihat ada kerumunan orang. Ada apa yang kok rame-rame di tengah jalan? Ternyata di jalan itu ada seekor binatang buas. Dalam sejarah tidak dijelaskan detail ya binatang buasnya seperti apa. Apakah serigala, apakah macan, apakah singa ya. Hanya keterangannya binatang yang buas saja. Melihat ada binatang buas di tengah jalan sehingga orang nggak berani lewat. Orang banyak ya. Mau lewat takut diterkam. Datanglah pemuda ini. Langsung dia mengambil batu. Kemudian dia bergumam. Kalau saya lempar itu binatang buas menggunakan mantra yang saya ajarkan, yang saya pelajari dari tukang sihir dan mampu membunuh binatang itu, maka tukang sihir itu kayaknya layak aku jadikan sebagai seorang guru. Sebaliknya, kalau saya lempar itu binatang menggunakan ucapan-ucapan, kalimat yang saya pelajari dari Tuan Pendeta dan bisa membunuh binatang itu, maka Tuan Pendeta lah yang layak saya jadikan seorang guru. Jadi yang pertama dia mencoba melempar dengan mengucapkan kata-kata yang diajari ya, mantra-mantra yang diajari oleh tukang sihir. Diambil batu, kemudian dia baca mantra-mantranya. Ketika dilempar, ya kena sih kena, cuma si hewan tadi nggak bergeming, boro-boro pergi, boro-boro mati, nggak bergeming. Wah, ini kayaknya ilmu sihir ini nggak beres ini. Cobalah saya gunakan dengan kalimat-kalimat yang saya pelajari dari kitab Injil lewat pendeta itu. Ketika dia ambil batunya, dilempar dan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dilemparlah hewan buas itu. Dan sekali lempar tepat mengenai sasaran dan langsung mati. Langsung mati itu binatang buas itu. Orang semua dercak kagum. Hai pemuda, kau luar biasa sihirmu. Kau bisa membunuh dalam waktu yang sekejap. Hebat sekali sihirmu, kata orang-orang. Wahai tuan-tuan, ketahuilah bahwa tadi saya lempar binatang buas itu, yang saya ucapkan bukan kalimat-kalimat sihir. Loh, lalu apa? Itu adalah kalimat-kalimat Allah yang saya pelajari dari sang pendeta, dari kitab Injil. Oh begitu, iya. Jadi tuan-tuan, berimanlah kepada Allah. Oh, ramailah orang-orang ya. Wahai anak muda, apakah kau juga bisa menyembuhkan penyakit kusta? Insya Allah. Asalkan Tuhan berjanji ketika sembuh akan beriman kepada Allah. Baik ya. Datang orang berpenyakit kusta. Alhamdulillah dengan berbagai macam bacaan yang diajarkan oleh sang pendeta tadi. Penyakit kusta ini kemudian sembuh. Kemudian dia beriman kepada Allah orang yang sembuh ini. Datang lagi orang punya penyakit kulit. Baik anak muda, sembuhkanlah penyakit saya. Baik Tuhan, tapi dengan syarat Tuhan ketika sembuh beriman kepada Allah. Baik, siap. Diobati, sembuh, langsung beriman kepada banyak orang yang kemudian, kalau cara kita mungkin mu'alaf ya. Dia beriman kepada Allah dengan asal dia sembuh dari penyakitnya itu. Sampai kemudian datanglah seorang pembesar istana ya. Katakanlah orang yang dekat dengan sang raja. Kalau kita mungkin menteri lah ya, menteri. Datanglah pembesar istana, orang dekatnya raja, tapi bermata buta. Datang kepada pemuda ini. Wahai anak muda, sesungguhnya saya bermata buta. Kalau Anda bisa menyembuhkan mata saya, maka seluruh harta saya boleh kamu miliki. Maafkan tuanku, yang menyembuhkan hanyalah Allah. Saya nggak mampu berbuat apa-apa.
Kalau saya sembuhkan Tuhan dan Allah memberikan kesembuhan, maukah Tuhan beriman kepada Allah? Baik anak muda, saya siap beriman kepada Allah asal kau bisa menyembuhkan penyakitku ini. Baik, insya Allah dengan pertolongan Allah, kata pemuda ini ya, saya akan membuat Anda kembali bisa melihat. Dengan berbagai macam bacaan-bacaan, akhirnya pembesar istana ini, menteri ini, kemudian sembuh matanya, mampu melihat. Dia sujud syukur bertakbir kepada Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terima kasih ya Allah, Engkau menyembuhkan mata saya. Jadilah orang yang beriman. Maka kemudian pembesar istana ini, ya, orang yang sudah disembuhkan matanya ini, karena dia pembesar, tiap hari dia ke istana. Suatu hari dia ke istana. Raja Yusuf Syarhabil kaget. Hei, kamu sudah bisa melihat? Iya tuanku. Kau sudah sembuh? Tentu. Siapa yang menyembuhkan? Allah yang menyembuhkan. Yang menyembuhkan Allah? Iya. Allah siapa? Allah itu adalah Rabbi wa Rabbuka wa Rabbul Alamin. Tuhanku, Tuhan Anda dan Tuhan seluruh alam. Omonganmu jangan ngaco deh. Tidak Tuhanku, saya enggak ngaco. Yang menyembuhkanku adalah Allah. Yang menyembuhkan adalah Allah. Dan Tuhanku segeralah bertobat kepada Allah. Tinggalkan agama yang lama. Kita ikuti agama Nabi Allah Isa Nasrani. Ya. Kita ikutilah kitab Injil yang datangnya dari Allah. Yang menyampaikan kebenaran-kebenaran. Kamu jangan macam-macam. Enggak Tuhanku, saya enggak macam-macam. Kamu rupanya ingin mati. Ya. Kalau kamu tetap begitu, kamu akan saya siksa. Silakan Tuhanku, yang penting saya sudah beriman kepada Allah, saya sudah disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disiksalah ya, dicambuk, dipukul ini pembesar istana ini gara-gara dia beriman kepada Allah. Kemudian, sebentar Tuhanku, sebentar. Aku sembuh seperti ini karena ada orang yang menyembuhkanku. Siapa dia? Sang pemuda yang dulu Tuhan panggil ke istana, yang pernah diajarkan ilmu-ilmu sihir itu. Oh itu, panggil dia. Dipanggillah pemuda ini. Hai anak muda, rupanya kamu yang bisa menyembuhkan pembesarku ini. Iya tuanku, kenapa? Rupanya kau sudah mantap ya, sudah matang ilmu sihirmu. Kamu bisa menyembuhkan orang buta, kamu bisa menyembuhkan orang yang berpenyakit kusta. Sihirmu sekarang sudah mantap. Nah, kau sudah siap mendampingi aku ya. Maafkan saya tuanku. Kenapa? Saya bisa menyembuhkan pembesar Tuhan ini bukan karena ilmu sihir. Lalu, tapi ilmu yang saya dapatkan dari seorang pendeta. Dia mengajarku ilmu agama, ajaran-ajaran yang sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan karena sihir, bukan tuanku. Dan tuanku, kami mengajak Anda untuk beriman kepadaku, ikut ya. Ikut dengan ajaranku, sang pendeta yang sudah memberikan pengajaran tentang agama. Kamu juga macam-macam ya anak muda. Kamu sudah saya berbuat baik loh. Kamu saya panggil di istana, kamu saya kasih gaji yang tinggi. Kau mempelajari ilmu sihir gratis, sekarang kau mau melawanku. Bahkan kau ingin mengajakku masuk agama yang baru. Tidak. Kamu ini ya bukannya memberikan solusi malah jadi masalah. Akhirnya Tuan Raja, ya, saya seperti ini juga, saya berterima kasih kepada Allah. Allah telah mengirim saya seorang pendeta yang bisa mengajari aku tentang ilmu agama. Tuan Raja bilang, panggil itu pendeta, bawa sini. Dipanggillah pendeta yang mengajarkan sang pemuda ini. Dihadapkan di depan Tuan Raja ya. Disaksikan orang banyak. Wahai Tuan Pendeta, saya Tuan Raja. Benarkah kau yang telah mengajari si pemuda ini untuk menentangku? Tidak Tuan Raja. Aku hanya mengajarkan ilmu agama. Aku hanya mengajarkan ilmu yang diajarkan dalam Injil. Agar semua orang mengikuti agama yang hak. Yang dibawa oleh Nabi Allah Isa alaihi salam. Agama Nasrani. Tuhan tinggalkanlah agama Tuhan. Yuk kita semua hijrah masuk ke agamanya Allah yang dibawa Nabi Isa alaihi salam. Hai pendeta, kamu jangan macam-macam ya. Nanti kamu akan saya bunuh. Silakan Tuan Raja. Saya mati tidak apa-apa. Oh kamu nggak takut? Silakan saja.
Yang penting aku beriman kepada Allah dan sudah berhasil banyak membawa orang hijrah menuju agamanya Allah. Sang raja ini marah ya. Marah kemudian memanggil pengawal. Pengawal, bunuh si pendeta ini. Bawa dia gergaji. Bawa gergaji ya. Menurut kisah ini, si pendeta ini digergaji dari kepala sampai badan terbelah menjadi dua. Na'udzubillah min dzalik ya. Digergaji dari mulai kepala sampai badan. Matilah sang pendeta ini. Ketika pendeta ini mati, kata sang raja, jangan cuma pendeta ini yang kalian bunuh, si pemuda ini juga kalian bunuh. Baik Tuan Raja, bawa pemuda ini ke sebuah bukit, kamu bunuh di sana, biar mayatnya dimakan oleh hewan-hewan buas di sana. Baik Tuanku, dibawalah pemuda ini ya, sampai di sebuah bukit ya. Kemudian ketika dibawa dan hendak dibunuh, sang pemuda ini berdoa kepada Allah. Ya Allah, tolonglah hambamu ini dari orang-orang yang jahat. Tolong ya Allah, lindungi hambamu ini. Ketika habis berdoa seperti itu, tiba-tiba bukit bergoncang ya. Bukit bergoncang sehingga runtuh. Bebatuannya runtuh dan menimpa kepada semua orang pengawal istana, orangnya Yusuf Sarhabil yang hendak membunuh sang pemuda ini. Mati semua itu. Kecuali sang pemuda ini. Selamat dia dari rentuhan bukit yang hancur. Pulang dia lagi menuju istana. Kagetlah sang raja. Hei, kau masih hidup? Iya tuanku, Allah telah menyelamatkan saya. Lalu mana pengawalku? Mereka semua telah dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah, kamu dasar pengawalku ke sini. Dia panggil pengawal-pengawal yang baru lagi. Ya. Bawa ini pemuda di tengah-tengah lautan, bunuh dia, ceburkan dia tengah-tengah lautan mayatnya. Baik tuanku. Dibawa lagi ini pemuda oleh pengawal-pengawal yang baru, ini lebih banyak pengawalnya, lebih gagah. Pengawal lebih cari yang benar-benar tenaganya kuat. Diseretlah pemuda ini sampai tengah lautan. Ya. Menggunakan perahu ya. Ketika perahu ini menuju ke tengah-tengah lautan untuk membunuh sang pemuda ini, kembali sang pemuda berdoa, ya Allah, selamatkan hambamu ini ya Allah, musnahkan semua orang-orang yang jahat ini ya Allah, tolong hamba ya Allah dari kezaliman orang-orang yang jahat ini. Setelah berdoa begitu, tiba-tiba perahu ini goncang lagi, oleng ya, perahu oleng. Sehingga terbaliklah perahu itu, semua tenggelam mati. Kecuali sang pemuda ini. Datang lagi di istana. Tuan Raja, Alhamdulillah Allah telah menyelamatkan saya. Hei, kau masih hidup? Iya, Allah menyelamatkan saya. Mana pengawalku yang tadi? Pengawalmu sudah mati, digulung oleh ombak, perahu terbalik, dan Allah telah mematikan semua pengawalmu. Kamu ini dibunuh nggak pernah mati, kamu punya ilmu sihir apa sih? Tuanku, sekali lagi ini bukan sihir, ini adalah kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Tuhan tidak akan pernah bisa membunuhku kecuali atas kehendak Allah. Tuhan panah tubuhku nggak akan mempan. Tuhan bacok tubuhku nggak bakal mempan. Tuhan bakar tubuh saya nggak bakal mempan. Karena semua adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kalau Tuhan ingin membunuh saya, ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau begitu saya mempercayai agamamu, yaitu kalau mau membunuh saya. Selama Anda nggak mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Anda nggak bakal bisa membunuh saya. Lalu akhirnya sang pemuda ini memberikan bocoran, tapi maksudnya bukan bunuh diri ya. Kalau kita mengukur, ini bunuh diri berarti bukan. Dia rela mati asalkan sang raja masuk Islam. Kalau Raja Yusuf Sarhabil ini masuk Islam, maka mungkin seluruh rakyat akan, bukan Islam ya, Nasrani. Kalau sudah sang raja ini kemudian bertaubat kepada Allah, beriman kepada Allah, maka seluruh rakyat akan beriman kepada Allah, mengikuti ajaran Nasrani yang dibawa Nabi Isa alaihissalam. Waktu itu belum ada agama Islam ya. Karena Islam ini muncul ketika diutusnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi waktu itu masih agama Nasrani yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam.
Baik kalau begitu, diturutilah nih saran dari sang pemuda ini. Diikatlah pemuda dalam sebuah tiang, ya. Kemudian sang raja menyiapkan sebuah panah, ya, sebuah panah. Tuan raja, jangan lupa ketika kau ingin membunuhku, ingin melepaskan anak panah ini, ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Dicobalah dia, ya. Disaksikan orang banyak, seluruh orang, ya, satu kampung itu kumpul di istana raja, ingin menyaksikan dibunuhnya pemuda ini oleh sang raja Yusuf Sarhabil ini. Diikat, dilepaslah panah, ya. Dilepas sebuah panah, kemudian dia mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Dilepaslah satu anak panah, langsung nancep ke perut sang pemuda ini. Maka meninggallah pemuda ini. Tuan Raja, berarti Anda sudah masuk agama Nasrani Nabi Allah Isa alaihissalam. Engkau sudah beriman kepada Allah, Tuan Raja. Meninggallah pemuda ini. Seluruh rakyat akhirnya bertakbir kepada Allah. Tuan Raja sudah masuk, ya, sudah meninggalkan agama yang lama. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata sang raja, siapa bilang aku mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim untuk mengelabui sang pemuda ini? Sesungguhnya aku masih menganut agama yang lama. Tidak, tuanku. Dan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Anda berarti sudah meninggalkan agama yang lama dan menjadi penyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, nggak bisa. Pokoknya kalian juga kalau sudah meninggalkan agama lama, semua kan akan kami bunuh. Silakan Tuan Raja, kami nggak takut. Kami semua hamba-hamba Allah. Jadi orang yang ada di situ serempak semua beriman kepada Allah, ya. Seluruh orang yang hadir di istana itu semua beriman kepada Allah atas menyaksikan peristiwa itu. Sang raja marah. Ketika mereka bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Telah datang agama yang hak, agama Nasrani yang dibawa Nabi Isa alaihi salam. Sang raja bilang, jadi kalian semua beriman kepada Allah? Beriman, Tuan Raja. Kamu gak takut mati? Tidak, Tuan Raja. Baik, kalau begitu pengawalku, tentaraku kumpul semua. Apa tuanku? Bikin sebuah parit yang besar, isi dengan api yang besar. Akan aku bakar mereka, orang-orang yang beriman kepada Allah. Baik, tuanku, dibuat sebuah parit yang besar, yang luas, diisi kayu bakar, diserutlah api. Menyala besar, ya. Dan disaksikan oleh orang banyak. Hai, semua yang kumpul di sini, kalau kalian semua tetap beriman kepada Allah, tidak mau mengikuti perkataanku, tidak mau tetap menganut agama lama kita, nenek moyang kita, semua kalian satu persatu akan saya masukkan ke dalam parit ini dan kalian akan mati semua. Hayo semuanya, pilih mana? Pilih mati atau pilih menuruti ucapanku? Mereka pilih mati. Lebih baik kami mati beriman kepada Allah daripada kami hidup menjadi budakmu, wahai Yusuf Sarhabil. Makin marah nih Yusuf Sarhabil ini. Kemudian mereka satu persatu dibunuh, ya, dibawa ke dalam parit, ya, sehingga mereka semua terjerumus dan mati semua. Api, ya, parit besar yang diisi oleh api dan semua orang yang ada di situ dilempar satu persatu dan masuk ke dalam api. Nah, yang terakhir ada seorang ibu, ya, ada seorang ibu yang menggendong bayinya yang sedang disusui. Ketika dia mau dijeburkan ke dalam parit itu, dia sempat takut. Dia sempat berpikir bahwa saya lebih baik nyerah kepada sang raja mungkin, ya, untuk menyelamatkan bayiku. Sempat dia takut, ya. Nah, tetapi ketika dia lagi takut seperti itu, tiba-tiba bayi yang dia gendong bisa bicara. Wahai ibuku, janganlah ibu takut, nggak usah takut ibu, karena ibu berdiri di atas kebenaran. Lebih baik kita mati, ibu. Melihat anaknya seperti itu, si ibu ini kemudian teguh, ya, teguh pendiriannya. Hanya sama-sama dilempar ke dalam api, ibunya, bayinya masuk ke dalam api itu. Ini peristiwa yang disebut dengan Ashabul Ukhdud. Tragis sekali. Karena Yusuf Sarhabil ini tidak mau kalau dia, ya, dengan penduduknya itu tidak seagama, ya. Sedangkan Yusuf Sarhabil ini masih memeluk agama Yahudi Ortodoks yang sudah lama, ya, banyak dirubah isinya.
Itu peristiwa Ashabul Ukhdud ini menjadi sebuah kisah yang sangat melegenda di tengah masyarakat bangsa Arab ketika itu. Sehingga Allah abadikan dalam Al-Buruj, dan sampai-sampai Allah menekankan, ya, ketika menceritakan kisah itu Allah bersumpah, was-sama'i dzatil buruj, aku bersumpah demi gugusan bintang, wal yaumil mau'ud, dan hari yang sudah ditentukan, hari kiamat, ya. Wa syahidi wa masyhud, dan orang yang menyaksikan dan yang disaksikan. Qutila ashabul ukhdud, celakalah, binasalah, terkutuklah orang yang telah membuat parit besar itu. An-nari dzatil waqud, yang di dalamnya terdapat api yang besar. Jadi Allah mengutuk semua, termasuk Raja Yusuf Sarhabil ini sebagai biang keladinya, ya. Allah mengutuk mereka semua sehingga mereka pun sama-sama mati dalam kondisi yang tragis. Kenapa Ashabul Ukhdud ini terjadi? Latar belakangnya adalah Al-Buruj ayat yang ke-8. Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Mereka disiksa masuk ke dalam parit besar itu karena mereka beriman kepada Allah yang maha tinggi, yang maha perkasa, lagi maha terpuji. Jadi mereka termasuk penganut agama Nasrani yang diajarkan Nabi Allah Isa alaihi salam.